Baik, insyaallah bismillahirrahmanirrahim kita akan memulai pembahasan hukum atau ahkamul lamis sakinah. Ada dua versi dalam naskah yang sampai kepada kita, dalam riwayat yang sampai kepada kita. Ada yang menulis hukmul lamis sakinah, ada yang menulis ahkamul lamis sakinah. Jadi kenapa huruf-huruf ini dibahas dalam tempat tersendiri namun tidak dengan huruf-huruf yang lain? Karena memang huruf-huruf ini memiliki peraturan sendiri yang tidak bisa digeneralisir dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Huruf nun, huruf mim, huruf lam. Terus kenapa huruf yang lain kok enggak? Huruf ba, ta, ba sakinah, ta sakinah, fa sakinah, jim sakinah. Kenapa nggak dibahas? Karena mereka bisa digeneralisir. Ya, bisa langsung digabung pembahasannya dengan huruf-huruf yang lain. Di mana dibahasnya nanti akan dibahas dalam mithlan, mutaqariban dan mutajanisan, insyaallah taala. Bagian hukum lam sakinah. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan hukmu lami al wa lamil fi'il atau ahkamu lami al wa lamil fi'il. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri hanya menyebutkan dua jenis lam sukun saja. Yang pertama adalah lam sukun yang terdapat pada lam al. Apa itu lam al? Kalau orang Indonesia bilangnya alif lam. Kalau orang Arab bilangnya lam al. Atau dalam bahasa resminya lam ta'rif. Nama resminya lam ta'rif. Sering disebut dengan lam al. Atau orang Indonesia sering manggil dia alif lam. Yang kedua lamul fi'il. Lam yang terdapat pada fi'il. Apa fi'il? Terjemahan gampangnya kata kerja. Jadi di sini Al-Imam Al-Jamzuri hanya ingin menegaskan dua jenis lam saja. Lam ta'rif dan lam fi'il. Padahal lam sakinah sendiri di dalam Al-Quran sebetulnya ada 5 jenis. Kalau kita ingin detail. Kalau kita ingin rinci masalah ini. Yang pertama lam al, lam ta'rif atau alif lam. Yang kedua lamul fi'il. Yang ketiga ada yang namanya lamul harf. Yang keempat, ada yang namanya lamul ism. Dan yang terakhir, ada yang namanya lamul amr. Jadi ada 5. Lam ta'rif, lamul fi'il, lamul harf, lamul ism, dan lamul amr. Oleh karena itu, nanti akan ada tambahan selain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri, kita juga tetap akan menyebutkan lam lain, lamul harf, lamul ism, dan lamul amr, walaupun tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Kenapa? Karena kenyataannya dalam Al-Quran ada. Begitu. Jadi, yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ada 5 jenis lam sakinah. Lam ta'rif, lamul fi'il, lamul harf, lamul ism, dan lamul amr. Walaupun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri cuma 2, ya. Lam ta'rif dan lamul fi'il. Tidak masalah, ini tambahan. Bukan tambahan mengada-ada, tapi tambahan memang yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tajwid mereka. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke bagian yang pertama, lamut ta'rif atau alif lam, yang ini sebetulnya sudah sangat populer di kalangan para pembelajar ataupun lebih-lebih para pengajar tajwid di Indonesia. Lam ta'rif. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan lilami al-halani qablal ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi. Lam al itu punya 2 keadaan sebelum ketemu huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama izhar, maka jelaskanlah. Lilami al-halani qablal ahrufi, silakan. Ulahuma izharuha fal ta'rifi.
Ada dua keadaan lam ta'rif. Yang pertama izhar, maka ketahuilah. Kapan lam ta'rif dibaca izhar? Sebelum ke sana kita mesti kenalan dulu sama si lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu adalah lamus sakinah zaidah an bunyatil kalimah. Lam sukun yang ditambahkan dan bukan bagian asli dari kata. Cirinya masbuqatan bihamzati waslin, selalu didahului hamzah wasl, maftuhatan indal bad'i, yang hamzah wasalnya ini selalu dibaca fathah ketika memulai kalimat. Wa ba'da hasmun, dan cirinya lam ta'rif hanya terdapat pada ism saja atau isim. Nah, boleh, orang Indonesia susah mengucapkan ism, maka dibaca isim. Berat mengucapkan fi'il, maka dibaca fi'il, nggak apa-apa. Harf dibaca haraf atau harf atau huruf, disilahkan. Apa sih fungsinya lam ta'rif dalam bahasa Arab? Lam ta'rif itu adalah lam yang berfungsi sebagai penunjuk kata benda yang asalnya tertentu menjadi tidak menjadi yang asalnya tidak tentu menjadi tertentu. Fun. Contoh. Kitab. Salah. Kitab contohnya. Kitab. Ini bahasa Arab. Kitab itu bahasa Indonesianya apa? Buku yang mana? Ya semua buku. Semua buku bahasa Arabnya kitab kan? Betul. Kalau sudah ditambahkan lam ta'rif yang cirinya sebelumnya ada hamzah wasal ini, maka dia menjadi apa? Alkitab. Kalau sudah jadi Alkitab, bukunya dibatasi, hanya buku yang itu. Itu maknanya lam ta'rif. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan hadza kitabun, ini adalah buku. Tapi kalau kita katakan hadzal kitab, artinya buku yang ini. Paham nggak? Hadza kitabun, artinya ini adalah buku. Ini adalah buku. Hadza kitab, ini adalah buku. Tapi kalau kita katakan hadzal kitab, buku yang ini. Paham nggak? Kok pada bengong? Paham? Bilang paham, jangan bengong. Kalau paham jangan bengong. Baik, alhamdulillah. Makanya tadi saya sampaikan kalau ada pengajar tajwid enggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, itu bisa berdosa itu. Secara sederhana lam ta'rif memiliki kesamaan makna dengan the dalam bahasa Inggris, yang mirip the. Kalau bahasa Indonesia enggak ada yang begini-beginian ya. Makanya saya harus cari contoh untuk mengumpamakan dengan bahasa Inggris, the. Dalam bahasa Inggris book artinya buku. Kalau the book artinya buku yang itu, buku yang ini, tidak buku yang lain. Terus kenapa mesti ditambah hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah berfungsi agar bisa diucapkan. Karena kalau tidak ada hamzah wasolnya, misal kitab ditambah lam, bacanya apa? Orang Arab nggak bisa kitab, kitab. Kitab. Orang Arab itu tidak memulai kalimat dengan sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat. Saya ulangi. Orang Arab tidak memulai kalimat dengan sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat. Makanya tadi saya sampaikan, nggak ada satu harokat di akhir itu dalam bahasa Arab. Tidak ada satu harokat di akhir. Harus disukunkan. Awalnya harus vokal, akhirnya harus konsonan atau mad. Boleh vokal tapi harus mad. Kalau cuma vokal satu nggak bisa. Misal min aina anta, nggak bisa. Min aina ant baru bisa. Ana, saya, nggak bisa. Harus ana, dipanjangkan. Ana, panjang. Kalau sendirian, kalau satu harokat, ana, nggak bisa. Kalau waqaf, nggak bisa seperti itu. Tidak terbiasa mereka mengucapkan seperti itu. Maka di sini karena lam ta'rif itu lam sukun, agar dia bisa diucapkan dan mudah diucapkan bagi orang-orang Arab, butuh pendamping.
maka dicarilah pendamping yang akan mendampingi lam sukun. Ini lam sukun sekarat nih, mati nih, sampai tidak bisa diucapkan. Akhirnya ditanyakan pada huruf hijaiyah yang lain. Wahai huruf hijaiyah, siapa yang mau berjihad membela lam? Dari sekian banyak huruf hijaiyah nggak ada yang berani. Sampai Hamzah datang. Hamzah datang. Saya siap berjihad. Cuma yang jadi masalah, zaman dulu Hamzah itu nggak punya bentuk. Bentuknya kayak gimana Hamzah? Kalau sekarang kan kepala ain ya. Ini namanya kepala ain. Zaman dulu ini nggak ada. Orang Arab itu nggak kenal ini. Orang Arab jahiliyah nggak kenal. Kapan ditemukannya? Di abad kedua oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebelumnya nggak ada bentuk Hamzah. Hamzah itu ada dalam ucapan, tapi tidak ada dalam tulisan. Itu Hamzah. Terus kita kalau mau nulis Hamzah kayak gimana zaman dulu? Minjem. Kadang minjem alif, kadang minjem waw, kadang minjem ya, kadang tidak ditulis sama sekali. Contoh, orang Arab zaman dulu, kalau nulis kata ja'a, itu begini nulisnya. Bacanya apa itu? Ja'a ternyata bacanya. Hamzahnya mana? Ya orang Arab udah bisa, udah tahu di situ ada Hamzahnya. Seperti orang Indonesia SMS-an zaman dulu. Begitu kurang lebih, ya. Alkitab, muncullah Hamzah ingin menyelamatkan lam, tapi Hamzah nggak punya bentuk. Maka kemudian ada huruf kedua yang siap bantu, tapi nggak mau turun langsung. Hanya siap memberikan bentuknya saja. Siapa? Alif. Maka datanglah Hamzah pakai bajunya si Alif. Untuk apa? Menyelamatkan lam. Maka disebut Hamzah wasal. Kenapa? Karena dia hanya dibaca di awal saja. Alkitab baru bisa dibaca sama orang-orang Arab. Sebelumnya nggak bisa. Ya, Alkitab, 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 nggak bisa. Alkitab. Jadi nama aslinya lam ta'rif, bukan alif lam sebetulnya. Lam ta'rif saja. Dia Hamzah wasalnya tambahan karena orang Arab tidak bisa mengucapkan sukun di awal kata. Makanya kalau sebelumnya ada kata yang lain, Hamzahnya nggak dibaca. Misalnya fi. Bacanya apa? Fi al-kitab atau fil kitab? Fil kitab. Karena Hamzah wasal cuma tambahan. Karena Hamzah wasalnya hanya tambahan. Begitu. Asalnya lam ta'rif berdiri sendiri. Nah ini tadi ya, seperti yang tadi dibahas. Asalnya lam ta'rif itu berdiri sendiri. Cuma orang Arab tidak mengucapkan kalimat yang diawali dengan sukun. Maka butuh Hamzah wasal yang lambangnya adalah alif ini, agar bisa diucapkan oleh orang-orang Arab. Di dalam Al-Quran terdapat dua bentuk lam ta'rif. Ini bukan dua hukum, bentuk. Bentuk tulisan atau bentuk dari sisi jenis asalnya, jenis katanya. Ada yang tidak mungkin dibuang. Maksudnya apa tidak mungkin dibuang? Alif, lam, dan huruf setelahnya sudah jadi kesatuan kata. Sudah jadi kesatuan kata. Adapun yang kedua, alif lamnya bisa dipisah. Contoh yang tidak bisa dipisah, Allah. Ini lamnya lam ta'rif. Tapi sudah tidak bisa dipisah menjadi al dan lah, nggak bisa. Dia sudah menjadi satu kata utuh. Contoh yang lain, alladzi, nggak bisa dipisah. Al-an, nggak bisa dipisah. Al-yasa, sudah jadi nama orang. Jadi kalau nama orang itu nggak bisa dipisah. Dalam bahasa Arab itu nggak bisa dipisah. Al dipisah dengan yasa, nggak bisa. Dia sudah jadi nama orang, Ilyasa. Ya. Adapun yang lain seperti Alkitab, boleh kita ucapkan kitabnya saja. Al-Fattah, boleh kita ucapkan fattahnya saja. Begitupun An-Nas dan Asy-Syams, boleh kita ucapkan secara terpisah. Boleh dibikin kalimat secara terpisah. Tapi kalau contoh-contoh yang pertama ini tidak bisa dibikin kalimat secara terpisah. Dia harus satu kesatuan. Suka banyak yang nanya kan, kalau alladzi, allati, alladzani itu masuknya lam ta'rif bukan? Iya, dia masuknya lam ta'rif. Tapi yang nggak bisa dipisah. Begitupun al-an, dia masuknya lam ta'rif, tapi yang nggak bisa dipisah. Demikian pula lafaz Allah, Ilyasa, dan lain sebagainya. Jadi masuk lam ta'rif ya.
Dia masuknya lam ta'rif. Hukumnya hukum masuk hukum lam ta'rif. Adapun hukumnya maka terbagi menjadi dua. Ada yang disebut lam qamariyah, ada yang disebut lam syamsiyah. Kapan lam ta'rif disebut lam qamariyah? Saat dibaca idhar. Nama idharnya idhar qamari. Jadi kita sudah belajar idhar. Idhar halqi, idhar mutlaq, idhar riwayah, satu lagi, idhar syafawi, ini ada satu lagi idhar qamari. Kemudian yang kedua namanya lam syamsiyah. Apa itu lam syamsiyah? Lam yang dibaca idgham. Nama idghamnya idgham syamsi. Nambah lagi tuh idgham syamsi. Idgham itu makin banyak aja ya. Nambah lagi idgham syamsi. Apa itu idgham syamsi? Idgham yang terjadi pada lam syamsiyah. Apa itu idhar qamari? Idhar yang terjadi pada lam qamariyah. Mudah insyaallah. Contoh lam qamariyah. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Silakan. Mini bighi hajjaka wa khaf aqimahu. Di sini ada yang baca mini bighi, ada yang baca min abghi. Dua-duanya tidak masalah. Ibghi hajjaka, bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan hajimu, wa khaf aqimahu, dan khawatirlah, takutlah akan menjadi cacat. Hati-hati jangan berbuat sesuatu yang menjadikan hajinya menjadi cacat. Maksudnya begitu. Sebelum 4 dengan 10, maksudnya 14. Sebelum 14 huruf. Khudh ilmahu, ambillah ilmunya. Terkumpul huruf qamariyah pada lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Mudah. Hafal semuanya huruf qamariyah? Ibghi hajjaka, silakan. Wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Itu semuanya huruf qamariyah. Kalau ada lam ta'rif ketemu huruf qamariyah, maka lamnya dibaca idhar. Disebut apa lamnya? Lam qamariyah. Disebut apa idharnya? Masya Allah. Bukan idhar qamariyah, idhar qamari. Enggak pakai ya. Kalau lamnya lam qamariyah. Kalau idharnya idhar mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Lam qamariyah atau al-qamariyah adalah alif lam yang lam sukunnya dibaca idhar. Kenapa dibaca idhar? Secara alasannya ini karena jauhnya makhraj lam dengan huruf-huruf qamariyah. Maksudnya jauh itu bagaimana? Ya bisa agak jauh, bisa sangat jauh. Jadi antara mutaqariban dan mutaba'idan. Antara mutaqariban dan mutaba'idan. Apa mutaqariban? Dua huruf yang dekat makhrajnya. Apa mutaba'idan? Dua huruf yang jauh makhrajnya. Kita buktikan saja. Lam ketemu hamzah, jauh atau dekat? Sudah beda makhraj umum, jauh sekali. Ya. Kemudian ba, dekat tapi kurang dekat buat diidghamkan. Lam dengan ba itu kan dekat, ujung lidah bertemu bibir, tapi kurang dekat kalau ingin diidghamkan. Ghain jauh, ya. Ibghi hajjaka, ha jauh. Jim itu dekat tapi kurang dekat kalau ingin diidghamkan. Kemudian apa lagi? Jim, ibghi hajjaka, wow, sama juga, dia kurang dekat kalau ingin diidghamkan. Kemudian dan seterusnya sampai akhir di ha. Kenapa disebutnya lam qamariyah? Karena lamnya itu dibaca jelas seperti ketika kita mengucapkan kata al-qamar. Ada juga ulama yang mengatakan begini, huruf-huruf qamariyah itu diibaratkan bulan. Diibaratkan bulan. Lam sukunnya diibaratkan
bintang. Baik, perhatikan. Huruf qamariyahnya bulan. Lam sukunnya, kalau bintang ketemu bulan, bintangnya kelihatan nggak? Maksudnya bintang ketemu bulan itu kapan? Malam. Kalau bintang ketemu bulan, bintangnya kelihatan tidak? Kelihatan, makanya lamnya dibaca jelas. Al. Kalau dia ketemu matahari, ada bintang, lam sukun adalah bin. Huruf syamsiyah kita ibaratkan matahari. Kalau ada bintang ketemu matahari, bintangnya kelihatan nggak? Kenapa? Tertutup cahaya matahari. Makanya disebut lam syamsiyah, idgham syamsi. Seperti siang hari sekarang, ada nggak bintang di atas? Ada nggak? Ada lah. Ada, tapi nggak kelihatan. Begitu, ya. Makanya disebut lam syamsiyah. Karena seperti bintang ketemu matahari. Adapun yang qamariyah seperti bintang ketemu bulan. Cirinya pada mushaf apa yang idhar? Cirinya pada mushaf Madinah selalu diberi tanda sukun. Tanda sukun, ya. Yang nggak ada tanda sukunnya, apakah tetap disebut huruf sukun? Seperti misalnya kalau terjadi idgham, tetap. Karena tanda sukun ini lahir setelah huruf tersebut dikenal sukunnya. Begini maksudnya. Huruf hijaiyah itu disebut sukun karena orang-orang Arab bacanya sukun atau gara-gara ada tanda sukun? Huruf hijaiyah disebut huruf sukun gara-gara orang Arab bacanya sukun atau gara-gara dalam Al-Quran ada tanda sukun? Karena orang-orang Arab bacanya sukun, jadi jangan terpaku pada tanda baca. Kalau kita ingin mengistilahkan sebuah nama. Ini tidak ada harokatnya, terus bacanya kayak gimana? Yang ngikutin kebiasaan orang Arab. Kan aslinya bahasa Arab nggak ada harokatnya. Kalau kitab-kitab, namanya kitab gundul, nggak ada harokatnya. Yang sukun nggak ada tanda sukunnya, tapi tetap disebut nun sukun. Yang harokat tetap disebut harokat, walaupun tidak ada harokatnya. Jadi patokannya bukan pada tanda, patokannya pada pelafalan. 14 huruf terkumpul dalam ibghi hajjaka wa khaf aqimah, maka seluruhnya dibaca dengan izhar. Contoh al-akhir, silakan. Di sini juga salah satu perbedaan antara mushaf Madinah dengan mushaf Kemenak nih. Dalam mushaf Madinah, hamzah itu kadang di tengah lam alif, kadang di atas alif. Perhatikan, kadang di tengah lam alif, kadang di atas alif dalam mushaf Madinah. Ini kalau ini sekarang kita lagi belajar cara baca tanda baca nih kalau sekarang nih, ya. Kalau hamzahnya ada di tengah lam alif, maka dia dibaca panjang. Mad al-akhir. Baik. Kalau hamzahnya di atas alif, maka hamzahnya dibaca tanpa mad, pendek. Al-awwal misalnya. Ya, jadi tidak dibaca al-awwal. Nah. Jadi lihat saja, hamzahnya di tengah lam alif atau di atas alif. Mushaf Indonesia bagaimana? Mushaf Indonesia nggak ada hamzahnya semua. Nggak ada bentuk hamzahnya. Terus pakai apa? Pakai fathah dan fathah berdiri. Fathah artinya tanpa mad. Fathah berdiri artinya pakai mad. Itu perbedaannya. Contoh berikutnya, al-bari, silakan. Al-ghafur, al-hayy. Ini semuanya idhar lah, mudah ya sampai akhir insyaallah. Idhar itu mafhum dipahami. Yang penting itu jangan sampai makhraj lamnya bergeser ke makhraj huruf yang lain. Jangan sampai juga sifatnya ada yang bertambah atau ada yang berkurang. Yang paling sering bertambah jadi aqal-qala. Ya. Al-alim, alhamdu. Nah, itu paling sering. Rabbil alamin. Itu paling sering. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai
dibaca dengan qalqalah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lamul qamariyah, dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Afwan Ustaz, perkenalkan saya Rasulullah Asari dari Merani. Kami ingin bertanya tentang kalimat al-akhir. Iya. Kalau hamzahnya kan di tengah, itu kan bacaannya dimatkan. Baca hamzahnya panjang, betul? Ya. Apa itu sekedar bacaan atau hukumnya juga? Maksudnya gimana? Apakah sekedar bacaan atau hukum, maksudnya gimana? Hukum apa yang hukum tajwid? Hukum tajwidnya mad asli dia. Al-akhir hukum tajwidnya adalah mad asli. Seluruh huruf yang tidak ada madnya, yang hukumnya bukan mad, yang nggak boleh dibaca panjang. Paham nggak? Seluruh kalimat yang tidak ada madnya, ya tidak boleh dibaca panjang. Hanya saja di dalam Al-Quran kadang ada mad yang tertulis, ada mad yang tidak tertulis. Terus taunya dari mana kita? Itu kan nggak ada huruf madnya, tapi kok dibaca panjang seperti kata Maliki Yaumiddin. Ada alifnya nggak? Maliki Yaumiddin ada alifnya nggak? Mana ada alifnya? Di mana alifnya? Hurufnya cuma 3. Mim, lam, kaf. Pertanyaan, tahu dari mana dibaca panjang? Tahu dari tanda baca. Sebelum tanda baca itu ada, gimana ceritanya? Dari apa? Dari riwayat. Karena Imam Hafs baca panjang. Kok percaya sama Imam Hafs? Karena Imam Hafs sudah belajar ke Imam Asim. Siapa Imam Asim? Muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa lagi beliau? Muridnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Percaya kalau udah begitu? Oh, selesai. Oke lah kalau begitu. Ternyata dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Maliki Yaumiddin baca panjang. Walaupun nggak ada alifnya. Terus di situ mad bukan? Ya mad asli. Walaupun tidak ada alifnya. Begitu, Ustaz. Ya. Allah Ta'ala. Satu lagi, Ustaz. Boleh, silakan. Ini sekedar analogi pemikiran kita. Kan dalam Islam Syamsiyah, walaupun ini masuk dari sebelumnya, itu kan ibaratkan dengan matahari, bintang itu dengan matahari. Ya. Ibaratkan dengan siang. Ada kegiatan suatu ketika bintang itu kelihatan. Dalam pemikiran apakah masih ada di belakang manusia itu yang terbacanya agak besar? Enggak ada ya. Itu kondisi umum aja. Kondisi umum yang namanya bintang itu enggak kelihatan di siang hari, Ustaz. Itu kalau misalnya begitu kondisinya kondisi enggak lagi umum kan? Iya, kondisi lagi umum. Jadi seluruh huruf syamsiyah kalau memang dia berada di lam ta'rif harus diidghamkan. Ya, harus diidghamkan. Begitu. Karena secara umum memang bintang enggak kelihatan di siang hari. Tapi kan kadang-kadang kelihatan. Oh, itu udah di luar hal yang normal gitu ya, katakanlah seperti itu ya, begitu. Allah Ta'ala alam. Hai. Ada lagi tanyakan? Silakan, Pak. Betul. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian ada tadi tibanya ada hamzah wasal, kemudian hamzah atau yang kemudian kaitannya begitu Ustaz dengan Allah Ustaz. Allah tidak dikenal sehingga dia bisa dibuka juga lafaz Ustaz. Saya sudah Ustaz. Lafaz Allah kalau kita cari akar katanya dari kata ilah. Dari kata ilahun. Ini sebetulnya kalau di kitab-kitab akidah ada ya. Allah itu berasal dari kata ilah, artinya maklu atau ma'bud. Artinya apa? Sesuatu atau zat yang berhak untuk diibadahi. Itu adalah ilah. Ilah itu sesuatu yang diibadahi. Ya. Jadi sebetulnya secara sederhana Allah itu artinya adalah satu-satunya yang diibadahi. Secara sederhana. Cuma kalimat asalnya al-ilah.
Itu kalimat asal. Terus kenapa jadi Allah? Allah yang milih sendiri nama untuknya. Allah yang milih sendiri nama untuknya. Sejak kapan dikenal? Ya sejak zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam sudah mengenal lafaz Allah. Allah sendiri yang memperkenalkan kepada Nabi Adam bahwa dia adalah Allah namanya. Kalau kita lihat asal katanya, akar katanya dari kata ilah. Kenapa sekarang sudah tidak bisa dipisah antara al dengan ilahnya? Karena sudah jadi kesatuan nama. Kalau kita sebut al-ilah, boleh dipisah. Tapi kalau sudah jadi Allah, tidak bisa dipisah antara alif dengan antara lam ta'rif dengan kata lahnya. Begitu. Sederhana saja itu. Yang jadi masalah di mananya, Pak? Iya, penunjuk. Karena satu-satunya ilah kan. Ya kurang lebih begitulah. Kalau kita perdalam dari sisi hikmah penunjukan nama tersebut, ya Allah ingin menunjukkan bahwa dia satu-satunya yang berhak disembah, gitu aja. Ya, salah satu hikmahnya. Tidak ada ilah lain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, Allah itu satu-satunya Tuhan artinya gitu. Kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, apa artinya Allah satu-satunya Tuhan? Gampangnya begitu. Terjemahan gampang ya. Terjemahan gampangnya begitu. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kodenya betul. mungkin hari ini lebih tinggi secara lain atau mungkin hari ini saya ketemu. Iya. Apa yang saya pertanyaan pertama, apakah sekarang kitab Al-Quran Madinah atau Indonesia sudah sama letak Hamzah itu juga dengan lam? Yang kedua, seandainya Hamzah itu tidak dikenal dengan lam atau di atasnya, kira-kira kata masih pada atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan, pertanyaan kedua dulu. Kalau hamzahnya di tengah lam, maka dibaca mad. Kalau hamzahnya di atas alif, maka tidak dibaca mad. Itu tadi sudah disampaikan. Terus, apakah mushaf Madinah dan mushaf Indonesia sekarang sama? Belum sama. Apakah akan disamakan? Wallahu alam, silahkan tanya ke Lajnah Kemenag RI. Ya. Jadi masalah tanda baca, kenapa Ustadz gak datang juga ke Lajnah? Siapa saya? Saya bukan menteri, saya bukan anak menteri, saya bukan presiden, bukan anak presiden. Ya. Kalau mengusulkan, ya pernah ke beberapa orang yang ada di Lajnah. Seperti misalnya ketika daurah bertemu Ustadz Zainal Arifin Madkur, Ustadz, kenapa nggak diseragamkan saja? Minimal Hamzah wasol, alif, dan Hamzah koto dibedain lah tandanya begitu. Ya Allah alam ya, karena yang namanya Lajnah itu nggak satu orang, banyak begitu ya. Intinya, mushaf Madinah dengan mushaf Kemenag RI masih memiliki standar tanda baca yang berbeda. Mushaf Madinah punya standar tersendiri, mushaf Kemenag RI punya standar yang mengambil atau mengadopsi dari standar mushaf India Pakistan yang dikenal dengan istilah mushaf Indo-Pak. Begitu. Allahu taala alam. Maksudnya gimana? Ya beda lah maknanya. Gimana? Kalau antum baca al-akhir, maka keliru. Berubah maknanya. Jadi kalau misalnya ada al-akhir, antum baca al-akhir, maka keliru maknanya. Jadi mad itu dapat mempengaruhi makna ya. Malik dengan malik. Beda nggak maknanya? Beda lah maknanya. Malik, pemilik. Malik itu pemilik. Malik, raja. Kan beda. Beda makna. Jadi mad ini mempengaruhi makna. Begitu. Boleh silakan? Ilmu tajwid termasuk ilmu bahasa Arab. Ilmu tajwid itu adalah bagian dari bahasa Arab. Apanya? Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah pronunciation. Jadi ilmu tajwid itu adalah pronunciation-nya bahasa Arab. Makanya tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada pengajar tajwid, nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, itu bisa dosa itu. Ya masa belajar pronunciation nggak belajar grammar, kan aneh. Ada nggak orang kita belajar bahasa Inggris, belajar pronunciation-nya doang, tapi nggak belajar grammar, kan aneh.
Ya, dialeknya mantap pas ngomong tapi nggak paham artinya apa, nggak paham susunannya bagaimana, present tense, past tense, future tense nggak paham, kan aneh. Tapi kalau ngomong fasih gitu, kan aneh ya. Nah, begitulah kurang lebih. Yang kita ketahui itu cara belajar dia mana karena memang rata-rata belajar bahasa Arab di negeri ini grammarnya, bukan pronunciation-nya. Kenapa? Karena pronunciation-nya diwakili sama tajwid. Udahlah, kalau belajar pronunciation di tajwid aja. Sama seperti pengajar tajwid. Kalau pengen belajar nahwu shorof, pengen belajar grammar, belajar bahasa Arabnya aja gitu. Dipisahkan. Padahal aslinya semuanya adalah dari bahasa Arab. Begitu. Kalau sudah ada kelas bahasa Arab, tidak mau belajar di tajwid, salah. Enggak disebut salah, tapi kurang sempurna. Makanya kadang-kadang gatel kalau ada guru bahasa Arab ngomong bahasa Arabnya nggak sesuai pronunciation tajwid. Misalnya nazofah, masih banyak yang guru bahasa Arab yang baca nazofah. Huruf apa itu zo? Nggak ada huruf zo. Gitu. Nazofah gitu, benar gitu. Jangan nazofah. Kenapa? Dia belajar grammar tapi nggak belajar pronunciation. Ya sama aja. Yang tajwid belajar pronunciation nggak belajar grammar, sama aja kan? Harusnya saling melengkapi. Harusnya saling melengkapi. Begitu. Afwan. Wajazakumullah khairan. Sama lah seperti antum belajar bahasa Inggris tapi nggak belajar pronunciation-nya. How are you today? Dibacanya nggak begitu kan? How are you today? Today? Where you come from? Masa begitu? Kan aneh. Ya begitu. Seperti orang belajar bahasa Inggris nggak belajar pronunciation begitu. Silakan. Ada yang tanya lagi? Dipersilakan. Iya boleh silakan. Saya udah. Siapa dulu? Tadi udah mic-nya udah di situ ya, udah nggak apa-apa di situ. Di sini. Iya silakan. Iya silakan. Oke, terima kasih sudah Pak Ustaz sudah mulai Nah, itu Ustaz saya bisa yang lain saya tahu agak lebih lambat dari informasinya. Cuma nanti kalau saya lebih lambat jangan protes kalau ada yang tiba-tiba nyebut gitu ya. Soalnya memang sekarang dilambat gak apa. Ya silakan. Baik, jadi ini satu Ustaz. Apa sebab seluruh agama manusia hukumnya? Apa sebab hukum seluruh huruf-huruf syamsiah idgham? Yang pertama riwayah, yang kedua adalah kedekatan makhraj. Maka kita masuk saja ke syamsiah kalau gitu ya. Lam syamsiah adalah alif lam yang dibaca idgham dengan huruf berikutnya, tandanya tasydid. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan tsanihima idghamuha fi arba'i, silakan. Arba'i ya, ini bukan tanwin, harusnya kasroh saja, bukan tanwin. Wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i. Baik. Tib thumma sil ruhman tafuz dif dha ni'am da'su aghannin zur syarifan lil karam. Nah, huruf-hurufnya terkumpul pada tib thumma sil ruhman tafuz dif dha ni'am da'su aghannin zur syarifan lil karam. Bagian yang kedua adalah mengidghamkan pada 14 huruf juga. Hurufnya itu huruf to, huruf awal-awal hurufnya ya. To, fa, sod, terus begitu awal-awal hurufnya sampai lam. Tib maksudnya adalah berbuat baiklah, tib, thayyib, berbuat baiklah. Summa kemudian sil, sambung, ruhman. Kalau dalam bahasa Indonesia sambung tali silaturahim. Tafuz, maka engkau akan mendapatkan dif dzani'am, berlipat ganda kebaikan-kebaikan. Da' su'adhan, tinggalkanlah sifat su'adhan. Zur syarifan, jadilah orang yang mulia, lil karam, agar engkau mendapatkan kemuliaan. Kurang lebih begitulah terjemahan, bukan terjemahan perkata sebetulnya itu ya. Mendekatinya begitu. Pendekatan terjemahannya. Kenapa disebut syamsiyah? Karena pada saat kita mengucapkan asyams itu diidghamkan, atau dengan analogi tadi bintang ketemu matahari.
Tandanya pada mushaf adalah tasydid. Kenapa dia diidghamkan? Yang pertama adalah riwayah. Karena demikianlah para ulama meriwayatkannya kepada kita. Karena demikianlah orang-orang Arab membacanya. Kenapa orang-orang Arab kok mengidghamkan mereka semuanya? Karena dekatnya makhraj. Ingat, semakin dekat makhraj, maka semakin berat diucapkan. Al-thayyibat berat. Enggak jadi izhar akhirnya. Al-thamarat berat. Maka untuk mempermudah diidghamkan saja at-thayyibat, ats-thamarat, ar-rahim, as-solihat, adz-dzakirin, an-nur. Baik. An-nur. Perhatikan. Dari sisi sempurna tidak sempurnanya, dia idgham apa? Kesempurnaannya idgham apa? Idgham kamil. Gunnah bila gunnahnya bi gunnah. Makhrajnya makhraj. Mutaqaribain menurut mayoritas ulama, mutajanisain menurut sebagian kecil ulama. Karena menurut sebagian ulama lam nun itu satu makhraj. Lam, nun, ro, menurut pendapatnya Al-Imam Al-Farra, Qutrub, Al-Jarumi, Ibnu Kaisan, mereka satu makhraj. Maka mutajanisain. Tapi mayoritas ulama berpendapat dia mutaqaribain. Harokatnya, idgham apa? Oh, kabir. Memangnya lamnya berharokat? Saghir. Entas. Dan dia disebut lamnya lam apa? Lam syamsiyah. Idgham pada lam syamsiyahnya disebut idgham apa? Oh, Masya Allah, udah pada lancar jawabnya. Kayaknya pada lulus semuanya ujiannya kayaknya nih. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Kenapa dia diidghamkan? Karena dekatnya makhraj dan beratnya pengucapan. Kenapa yang tadi lam qamariyah diizharkan? Karena enggak terlalu dekat. Jadi yang namanya enggak dekat itu mudah diucapkannya. Ya. Walaupun ada yang makhrajnya sama. Jim, shin, ya. Jim dengan ya kok izhar. Tapi ketika bertemu dengan shin kok idgham. Kenapa? Karena beratnya mengucapkan shin kalau lamnya diidharkan disebabkan shin punya sifat tafasyi. Berat kalau lamnya idhar. Al-syams berat. Beda dengan jim, al-ja. Beda dengan ya, al-ya, ringan. Kenapa menjadi berat padahal makhrajnya sama? Karena sifat shin yang punya tafasyi. Sehingga kalau lamnya kita idharkan, tafasyinya menjadi tidak sempurna. Begitu teorinya. Ya. Tapi kembali kepada riwayah. Wallahu ta'ala a'lam. Dipahami? Lam qamariyah, lam syamsiyah. Pada bait berikutnya, Al-Imam Jamzuri mengisyaratkan nama atau jenis lam ta'rifnya. Beliau mengatakan, wala malula sammiha qamariyah. Silakan. Ini aslinya al-ula. Al-ula. Ini kok hamzahnya di atas alif tapi dibaca mad. Kan ada waw. Al-ula ya. Al-ula. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri memindahkan harokat fathah hamzah di harokatnya lam. Afwan, domah. Memindahkan harokat domah di atas lam sehingga dibaca lula. Jadi cara bacanya wallama sammiha qamriyah wallama lukhra sammiha syamsiyah. Lam yang pertama dibaca idhar disebut lam qamariyah dan lam yang kedua dibaca idgham disebut lam syamsiyah. Walhamdulillah selesai lam ta'rif. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Di ujung, ada mic-nya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamzah qata.
Kalau ini saya juga pernah dapat, dan saya tahu setahu saya yang majelisnya itu sudah jauh belajarnya. Untuk yang pemula kayak saya, bisakah saya ikut panitia Ikut untuk pemula baru yang pimpin mungkin bisa saya nyamain aja bisa. maksudnya gimana? Belajar? Untuk belajar yang tufak kayak gini kan? Iya. Iya. Untuk yang pemula yang baru dasar, karena setahu saya yang sudah itu udah jauh belajar dari masyarakat. Mungkin lebih kemana ya kalau Oh begitu. Jadi kita bahas dulu dari yang benar-benar dari nol gitu ya. Nah, ya silahkan sampaikan pada panitia. Buat ngadain daurah buat pemula gitu ya. Daurah tajwid untuk pemula begitu mungkin judulnya ya. tadi itu tempat-tempat Iya. Ya. Baik, berkaitan dengan hamzah qatha, hamzah wasal, ini sebetulnya bukan pembahasan tufatul atfal ya, karena disinggung saja tadi. Jadi nggak paham secara detail juga untuk sementara nggak apa-apa. Dimaafkan insya Allah. Ya. Yang pasti begini, bahwa hamzah qatha bisa berada di tengah, bisa berada di awal, bisa berada di akhir. Adapun hamzah wasal hanya ada di awal saja. Kemudian hamzah qatha diucapkan dengan jelas baik ketika di awal kalimat ataupun ketika di wasal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Hamzahnya terbaca tidak? Tapi kalau kita baca Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Kok enggak? Karena Al-Qari'ah hamzah wasal, alhaakumut takatsur hamzah qatha. Tapi kalau kita baca dari awal, Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, itu hamzah wasal. Begitu. Ya, di antara perbedaannya itu. Yang lain kalau mau disebutin banyak, cuma banyak irisannya dengan bahasa Arab ya, ada fi'il sulasi, fi'il, enggak usah disebutin lah. Itu ajalah sementara. Begitu. Ya, silakan. Ya. Wajib. pemula harus baca saya ada latihan insyaallah. Kalau ada niat harus, jangan dilemahkan. Kalau niat harus. Ya. Kalau pengajar, kalau kita memang ingin pengajar maka kaidah, grammar, berarti nahwu. Berarti nahwu, ya. Kalau ingin percakapan, maka belajarnya conversation, percakapan. Begitu. Conversation dan saraf nantinya. Karena saraf itu penting untuk conversation. Tapi kalau kita pengajar, enggak butuh lancar ngomong. Karena kita yang butuhkannya kaidahnya. Begitu ya. Maka grammarnya, nahwu. Dan nanti setelah nahwu, ya pasti saraf. Itu satu paket sebetulnya nahwu sama saraf itu. Ini tergantung metode ya. Ada metode yang juga saraf dulu baru nahwu ya. Kalau memang terbukti bagus nggak masalah. Cuma rata-rata kalau yang banyak dilakukan itu nahwu dulu karena dia berkaitan dengan grammarnya, kaidahnya. Begitu. Jadi kalau kita belajar nahwu itu kita belajar ini kata namanya apa, ada pembagian kata, pembagian kalimat, bagaimana nyusun kalimat, begitu. Itu namanya nahwu. Begitu. Afwan. Ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Maksudnya? Iya.
Iya. Kalau dari sisi prakteknya sudah selesai, sempurna. Praktek membaca Al-Quran itu sudah selesai, sempurna. Bahkan sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad, cara mempraktekkan Al-Quran itu ya sudah sempurna. Siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang pertama kali bisa dengan sempurna mempraktekkan cara baca Al-Quran, 100%. Terus bagaimana dengan orang lain? Ya beda-beda. Maka dari itulah orang yang belum sempurna harus belajar. Berarti daerah-daerah tertentu kan berbeda dong, Pak. Misalnya ada dari Mesir, dari Maroko, apakah ada? Mereka tidak boleh mengikuti bahasa daerahnya. Kalau baca Al-Quran, ikuti bahasa yang sama, bahasa Quraisy. Ikuti tajwid yang sama, mau dia dari Mesir, mau dia dari Indonesia, mau dia dari Afrika. Ketika baca Al-Quran harus pakai bahasa Arab yang paling fasih, bukan pakai bahasa daerah mereka. Misal, di Mesir, orang itu mengucapkan jim dengan G. Makanya, nama orang di Mesir nggak ada yang Jamal, adanya Gamal. Kenapa? Karena orang Mesir mengucapkan jim itu dengan G. Terus boleh nggak orang Mesir misalnya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebagian orang Yaman dan orang Saudi mengucapkan qaf dengan G. Gol, yagulu. Garib, qarib jadi garib. Qalbu jadi galbu. Boleh nggak misalnya kemudian orang-orang Saudi atau sebagian orang Yaman tadi baca ihdinas siratal mustaqim. Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi begitu. Yang jadi standar itu bukan bahasa daerah mereka. Yang jadi standar adalah apa yang dahulu diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Taunya dari mana standar Nabi dan para sahabat? Kan gak ada rekamannya. Maka dari itulah para ulama merekam bacaan Nabi dan para sahabat melalui buku-buku tajwid. Jadi buku tajwid yang kita pelajari sekarang ini dalam tanda petik rekaman bacaannya Nabi dan para sahabat secara teori. Kan kita nggak punya rekaman Nabi, nggak punya rekaman sahabat. Taunya bagaimana? Ya dipelajari. Itulah Nabi itu kalau baca ini idhar, Nabi itu kalau baca ini idgham, Nabi itu kalau baca ini ikhfa, Nabi itu kalau baca ini idghamnya nakis. Itu rekaman sebetulnya, cuma dalam bentuk tulisan. Jadi kenapa kok ada istilah ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang merekam bacaan Nabi dan para sahabat agar kita bisa mengikuti, minimal mendekatinya. Kalaupun jauh, nggak jauh-jauh amat begitu. Seperti itu. Jadi itulah kenapa muncul ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak hidup di zaman Nabi tetap bisa mendekati cara baca Nabi. Begitu ya. Di zaman Nabi yang nggak ada ilmu tajwid. Kenapa? Karena para sahabat langsung lihat Nabi. Ngapain harus baca buku dulu? Langsung aja lihat Nabi bacanya kayak gimana. Para tabi'in ya langsung saja lihat sahabat. Nah, baru mulai generasi berikutnya, wah udah mulai banyak yang berantakan baca Al-Quran nih. Maka para ulama langsung dengan hafalan yang mereka ingat, dengan pesan-pesan dari gurunya, dengan amalan-amalan para sahabat tabi'in yang masih diketahui langsung ditulis. Ro, cara mengucapkannya harus begini, harus ada jaharnya, harus ada takrirnya, harus ada begitu. Lam, cara mengucapkannya begini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Ha, cara mengucapkannya begini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Begitu. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran itu enggak jauh-jauh amat dari bacaannya Nabi dan para sahabat. Ya walaupun tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhasil 100% fasih selain Nabi SAW. Sahabat bagaimana? Enggak ada sahabat juga yang 100%. Paling ya mungkin ada yang 99,9%, ada yang 98%, ada yang 97%, ada mungkin yang bahkan awalnya enggak fasih tapi pengen difasih-fasihkan jadi kelewat, jadi 101, jadi 102 begitu kan. Yang penting jangan kejauhan. Kalau kurang-kurangnya enggak kejauhan, kalau kelebihannya enggak kejauhan. Jangan sampai Nabi baca 100 kita misalnya di 20 kejauhan. Nabi baca 100 kita lebih-lebihkan jadi 160 kejauhan. Berusaha didekatkan. Dengan apa? Dengan teori-teori yang ada, juga dengan talaqi. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu mungkin ya. Kenapa kemudian kita mempelajari tajwid?
Karena dengan inilah kita bisa mengetahui cara baca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Dipersilakan. Tadi kita memberitahu sedikit ini tentang hafal. Iya. Iya. Ini mungkin di sini kan banyak pemula yang ketemu. Betul. Mungkin bisa memberitahu kami kita nanti tentang dan hafal yang berada di. Oh, itu panjang, Ustaz. Nanti soalnya harus dibedakan antara hamzah wasal pada ism, hamzah wasal pada fi'il. Kalau misalnya di YouTube ada, kemarin baru bahas di Karim, hamzah wasal. Di Daurah Muqaddimah Jazariyah. Rekamannya ada di YouTube. Ya, bisa disimak di sana saja ya. Karena kejauhan kalau kita bahas hamzah wasal secara detail seperti itu. Afwan jidat. Wa jazakumullah khairan. Ada yang tanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan kah? Ke lamul fi'il. Tadi lam ta'rif sudah kita bahas, kita sekarang lamul fi'il. Apa itu lamul fi'il? Al-Imam Ibnul Jamzuri singkat sekali menjelaskannya. Beliau mengatakan wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa. Silakan. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Jadi di sini Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan kalau lam fi'il itu secara umum dibaca idhar walaupun ketemu huruf-huruf syamsiyah. Makanya beliau mencontohkannya huruf-huruf syamsiyah nih. Lam ketemu nun kan ya. Nun itu huruf syamsiyah kalau kita lihat di lam ta'rif. Begitu pula lam ketemu ta. Ta ini huruf syamsiyah. Jadi jangan terkecoh. Al-Imam Al-Jamzuri seakan-akan ngasih tahu sama kita, jangan terkecoh. Beda loh rumusnya lam ta'rif dengan lam fi'il. Kalau lam ta'rif dibagi dua, ada idhar, ada idgham. Yang idhar ibi hajjaka wa khaf aqimahu, yang idgham tibthum masil rahman tafuz difdhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, kalau lam fi'il enggak begitu rumusnya, maka hati-hati baca qul na'am mentang-mentang lam ketemu nun diidghamkan. Kun na'am ga. Wa qulna jangan dibaca kunna, wal taqa jangan dibaca wattaqa. Begitu. Lalu bagaimana rumusnya? Lam fi'il hanya diidghamkan ketika bertemu lam dan ra. Lam fi'il hanya diidghamkan ketika bertemu lam dan ra saja. Pertanyaannya kenapa? Karena untuk membedakan antara fi'il dengan ism. Contoh, iltaqo. Kalau kita idghamkan iltaqo, maka maknanya menjadi berubah. Ittaqo itu artinya bertakwa. Iltaqo artinya bertemu. Kan beda. Beda ya. Attaqo. Misalnya ada orang baca attaqo jadinya bacanya. Jadi bertakwa kan dari kata takwa. Tapi kalau kita mengucapkannya iltaqo, lamnya idhar, bertemu. Jadi berbeda makna gara-gara idhar dengan idgham. Maka untuk fi'il tidak diidghamkan karena akan membuat maknanya samar. Akan membuat maknanya menjadi mirip lam ta'rif, mirip ism. Apa itu lam fi'il? Lam fi'il adalah lam sakinah yang terdapat pada fi'il. Nah, ini bahasa Arab lagi nih. Sawaun, sama saja fi'ilnya fi'il madhi, fi'ilnya fi'il mudhari', atau fi'ilnya fi'il amr. Aduh, apalagi nih? Makhluk apalagi itu madhi, mudhari dan amr? Ya kan kalau nggak belajar bahasa Arab gimana coba ngajarnya? Fi'il madhi biasanya udah pada belajar bahasa Inggris lah ya semuanya ya. Ada yang nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali? Soalnya saya kasih pendekatannya pakai bahasa Inggris biar lebih gampang biasanya. Fi'il madhi itu past tense. Langsung nyambung kalau past tense. Kalau fi'il madhi nggak nyambung, apa ini? Tapi dikasih tahu past tense. Oh iya, past tense. Fi'il mudhari' present tense atau future tense. Nah, fi'il amr ini yang nggak ada dalam bahasa Inggris. Fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Jadi gampangnya bentuk lampau itu adalah madhi,
bentuk sekarang akan datang mudhari', dan bentuk perintah namanya fi'il amr. Contoh, qul amr, katakanlah. Hati-hati, jangan salah, ini qaf bukan kaf. Hati-hati baca qul huwallahu ahad, jadi kul huwallahu ahad. Karena kul pakai kaf artinya makanlah. Coba kalau ada orang baca makanlah dia Allah, masya Allah, kurang ajar sekali, sama Allah disuruh dimakan. Kul pakai qaf bukan pakai kaf. Fa'alqi, lemparkanlah. Yang mudhari', yaltaqiyan, bertemu. Yalmizun, ini adalah mudhari', bisa sekarang bisa akan datang. Iltaqa, ya, tadi sama bertemu, ya, iltaqa. Iltaqa berarti telah bertemu lebih tepatnya. Jadi kalau madhi itu sebetulnya ada sudah atau ada telah. Arsalna, kami telah mengutus. Ada telah, kami telah mengutus. Naknya itu kami artinya. Naknya itu kami. Arsalnya telah mengutus. Nah ini kan semua lamnya sukun ya. Maka seluruh lam sukun ini disebut lamul fi'al. Seluruh lam sukun yang ada di sini semuanya disebut lam fi'al. Dibaca bagaimana? Dibaca izhar. Kecuali saat bertemu, wah gampang. Saat bertemu lam dan ra. Contoh, ini yang dibaca idgham, yang di bawah. Yang di atas dibaca izhar. Qul na'am, izhar. Qul na'am, silakan. Qulna iltaqa. Tuh, kan tadi kalau ketemu lam ta'rif jadi a semua hamzah wasal ya. Di sini jadi i. Gimana caranya? Nah, itu silakan disimak aja lah rekamannya. Iltaqa dibaca kasrah. Qur rabbi, silakan. Atau lebih tepatnya qur rabb. Qul la as'alukum Rabbi ij'alli wa yaj'al lakum. Begitu. Kenapa ketemu lam dan ketemu ra diidghamkan? Karena sama makhrajnya. Lam dengan lam itu semisal. Dua huruf yang sama persis, semisal, hamzah dengan hamzah enggak ada. Ba ketemu ba, ta ketemu ta, tha ketemu ta, jim ketemu jim, sampai ya ketemu ya. Kalau huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat, wajib idgham. Wajib idgham. Ta ketemu ta, qalat tilka, wajib idgham. Ya. Semuanya, lam ketemu lam. Wa yaj'al lakum, wajib idgham. Terus kenapa lam ketemu ra diidghamkan? Afwan. Lam ketemu ra kenapa diidghamkan? Karena makhrajnya berdekatan dan beratnya mengucapkan lam idhar kalau bertemu dengan ra. Misal, qul rabbi, berat. Qul rabbi, kenapa? Karena ra punya sifat takrir. Ra punya sifat takrir. Sedangkan nun ketika dia berada setelah lam tidak menjadikan berat. Qul na'am, biasa saja. Walaupun ada juga sebagian orang-orang Arab yang baca dengan idgham. Qul na'am, hanya jadi samar maknanya. Qul na'am, qur rabbi. Jadi kenapa terjadi idgham dari si teori adalah karena samanya makhraj lam dengan lam dan dekatnya makhraj lam dengan ra. Adapun menurut Al-Farra, lam dan ra itu sama makhrajnya. Ya. Walaupun dalam bab ini Al-Imam Al-Jamzuri hanya menyebutkan dua jenis lam, namun kami akan menguraikan beberapa jenis lam yang lain sebagai pelengkap. Sebelum dilanjutkan, lamul fi'il. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan ya Ustaz. Fadhil. Ustaz, tentang lam yang mana? apa bedanya dengan idgham bila gunnah? Apa bedanya dengan idgham bila gunnah? Yang mana yang apa bedanya dengan idgham bila gunnah? Yang lam ini. Baik. Lam fi'il diidghamkan ketika bertemu dengan lam dan ra. Pertanyaan, dari sisi ada gunnah atau tidak ada gunnahnya diidgham apa? Bila gunnah. Ini idgham bila gunnah. Sama-sama bila gunnah. Kok disebut bila gunnah sih?
Ya karena tidak dibaca dengan gunnah. Semua idgham yang tidak dibaca dengan gunnah maka disebut idgham bila gunnah. Termasuk di lam ta'rif. Tadi kita sudah baca asy-syams bi gunnah atau bila gunnah? Asy-syams bi gunnah bila gunnah? Bila gunnah lah. Asy-syams bila gunnah. Iya kan? Paham nggak, Sob? Paham nggak? Jadi begini, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah tidak hanya terdapat pada nun sakinah dan tanwin saja. Ini yang penting untuk dipahami. Semua proses idgham apabila kita membacanya tanpa gunnah maka disebut dengan idgham bila gunnah. Seluruh proses idgham yang ketika hasil akhirnya dibaca dengan gunnah maka disebut dengan idgham bi gunnah. Paham nggak? Mau di lam, mau di nun, mau di ba, mau di ta, mau di huruf apapun. Pokoknya kalau ada gunnahnya namanya idgham bi gunnah, kalau tidak ada gunnahnya namanya idgham bila gunnah. Enggak hanya di nun saja. Nah ini ya, memang sebagian di antara kita mengira idgham bi gunnah bila gunnah itu hanya terdapat pada nun tanwin saja. Padahal seluruh idgham yang tanpa gunnah disebut idgham bila gunnah. Seluruh idgham yang mengandung gunnah disebut idgham bi gunnah. Begitu, Ustaz? Afwan. Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Lamul fi'il? Baik. Sekarang kita masuk ke lam berikutnya, lamul harf. Apa itu lam harf? Lam yang terdapat pada harf. Di dalam Al-Quran, harf yang mengandung lam cuma dua, hal dan bal. Makanya para ulama mengatakan lam harf adalah lam yang terdapat pada hal dan terdapat pada bal. Gampang lah. Gampang ini kan. Lam yang terdapat pada hal dan bal, itu namanya lam harf. Di dalam Al-Quran kan kita sering menemukan ada kata hal, ada kata bal. Nah mereka namanya harf. Bagian dari harf. Dalam bahasa Arab, nah kalau belajar nahwu jadi tahu. Dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi tiga. Kata itu bahasa Arabnya apa? Al-kalimah. Al-kalimah. Kalimah itu ada tiga. Ada ism, alism. Ada fi'al, ada harf. Ini kata. Kalau bahasa Indonesia kan kata benda, kata kerja, kata sifat banyak. Kalau bahasa Arab cuma tiga. Al-ism, al-fi'al, dan harf. Gampangnya ism itu kata benda, fi'al itu kata kerja, harf itu kata sambung. Gampangnya begitu. Ya. Gampangnya begitu. Walaupun kurang tepat kalau dimaknai seperti itu, tapi gampangnya begitulah. Nah, yang hal dan bal maksudnya di sini. Hal, bal. Makanya hal dan bal itu lamnya disebut lam harf. Kenapa lam harf? Karena terdapat pada harf. Terdapat pada harf. Baik, sekarang kita berbicara hukumnya. Hal dan bal, pastilah kata hal dan kata bal bertemu huruf hijaiyah yang lain kan? Diizharkan atau diidghamkan. Seluruhnya izhar kecuali saat bertemu lam dan ro. Berarti hukumnya sama dengan apa? Sama dengan lamul fi'al. Lamul fi'al sama dengan lamul harf. Hukumnya seluruhnya izhar kecuali bertemu lam dan ro. Contoh, balak bukan balak. Atau misalnya kalau kita nggak ada nakal ya, kalau dalam riwayat yang lain ada nakal. Misalnya nakal begini nih. Balaktharuhum la ya'lamun. Balak itu namanya nakal. Kita nggak ada nakal. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Silakan. Misal yang lain ketemu fa, yang ini bal, yang ini hal, maka dia tidak diidghamkan. Hafi, tidak. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Silakan. Ro-nya tipis atau tebal? Tipis. Hijr.
Baik. Adapun ketika bertemu lam dan ro, maka diidghamkan. Kecuali kalau ada saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak tanpa bernafas. Ada berapa saktah yang wajib dalam hafs, dalam riwayat kita? Ingat, wajib artinya apa? Wajib artinya apa? Tidak ada cara baca yang lain, hanya ada satu cara baca. Ada saktah yang wajib? Ada 4. Yang pertama Al-Mutaffifin, yang kedua di Al-Qiyamah, yang ketiga di Yasin, yang keempat di Al-Kahf. Kallabal. Jadi dia niatnya wasol. Yang namanya saktah itu niatnya niat wasol. Tapi caranya cara waqaf. Jadi dia wasol rasa waqaf. Dia niatnya wasol. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal, berhenti sejenak, jangan nafas. Kurang lebih ditahan 2 harakat. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dipersilakan. Jangan buru-buru. Kallabal. Jadi sama seperti hitungan gunah nih. Kallabal ra. Nah gitu. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Silakan. Kalau ada yang bertanya, itu ngapain sih berhenti-berhenti gak pakai nafas? Karena demikianlah Nabi membacanya. Tahu dari mana? Kan gak ada rekamannya. Tahu dari riwayah para ulama dan juga catatan-catatan mereka. Nah, itu pentingnya tajwid. Begitu ya. Kalau nggak ada catatan para ulama kayak gimana? Nggak tahu kita. Ya. Di dalam Al-Qur'an, lam itu bisa berada setelah hal dan bal, tapi ro hanya terdapat setelah bal saja. Jadi tidak ada hal yang diikuti ro di dalam Al-Qur'an. Hal itu ketemunya lam doang. Kalau bal bisa ketemu lam, bisa ketemu ro. Kalau dalam percakapan sehari-hari bahasa Arab ada ya, hal ro'aita. Cuma dalam Al-Quran tidak ada. Hal laka ila an tazakka. Silakan. Bal la tukrimunal yatim. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Jangan buru-buru. Wal ard. Ro-nya bainiyahkan dulu. Wal ard. Cuma jangan ard ya. Getaran ro itu harus disembunyikan. Wal ard. Hakata. Mudah. Lamul haraf semuanya izhar kecuali bertemu lam dan ro. Hukumnya sama dengan lamul fi'il. Cuma di lam haraf ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Sakt atau saktah. Ada yang tanyakan? Dipersilahkan. Kalau di nun sakinah juga sebetulnya ada pengecualian. Saktah pada al-qiyamah. Wa qila man raqa. Karena di situ nun ketemu ro. Wa qila man raqa. Silakan. Begitu. Ini mengikuti jalur periwayatan. Beda-beda. Setiap riwayat nanti beda-beda saktahnya di mana. Tergantung riwayat tersebut mendapatkannya dari jalur yang mana. Ya, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan? Lamul fi'il dan lamul harf. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan. Saya menegaskan pertanyaan dari Ustaz.
yang merangin. Iya. Mungkin perlu dipertegas mungkin Ustaz ya tentang hukum idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah selain daripada huruf nun dan nun mati dan tanwin. Iya. Betul. Jadi Ustaz bilang kan semua hukum yang ada di huruf hijaiyah itu bisa dibilang gunnah dan gunnah. Betul. Tergantung pertanyaan yang ditimbulkan oleh seorang guru. Begitu ya Ustaz ya? Ya. Jadi kalau dia menanyakan apakah hukum nun mati dan tanwin dalam kalimat tersebut, mungkin jawabannya bila guna dan guna. Menyangkut kepada i'rab Ustaz. Kalau kita mengi'rab satu surah, misalnya satu ayat kita tidak tahu sama, kita belajar sama misalnya nih. Misalnya ada hukum nun mati atau tanwin, ini hukumnya bila guna. Mengi'rab atau mengeja? Menguraikan hukum tanwin. Ngeja tajwid, bukan i'rab ya. Kalau i'rab itu menguraikan struktur kalimat. Jadi misal saya misalnya belajar nih kemudian tolong sebutkan hukum mati dan tanwin atau hukum mati, maka saya sebutkanlah yang ada di dalam kaidah hukum tajwid. Ya. Nah, seumpamanya dia tidak mengatakan hukum mati atau tanwin atau hukum mati, apakah bisa kita mengatakan oh ini hukumnya bila, ini hukumnya bila nanti begitu Ustaz. Saya agak kurang paham itu nih. Jadi begini, hukum tajwid itu 4. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Itu namanya hukum. Itu namanya hukum. Nama rincian dari setiap hukum itu yang berbeda-beda. Misal, lam bertemu ro, hukumnya apa? Lam bertemu ro pada lamul harf, hukumnya apa? Idgham, hukumnya idgham sudah, hukum idgham. Kalau pertanyaannya, idghamnya idgham apa? Baru kita tanya, ulang. Dilihat dari apanya. Paham gak? Nun sakinah bertemu dengan waw, hukumnya apa? Idgham. Idgham aja, hukum itu cuma 4. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Idgham hukumnya. Kalau ditanya idghamnya idgham apa? Baru kita rinci dan lihat dari sisi apanya. Ya. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya apa? Idhar. Idharnya disebut idhar apa? Halqi misalnya begitu. Dipahami ya? Jadi kalau bertanya hukum cuma 4, jawabannya 1 dari 4. Idhar, iqlab, ikhfa, idgham. Cuma 4, ini namanya hukum. Tapi nama dari masing-masing hukum itu ternyata ada nama lengkapnya yang berbeda-beda tergantung keadaan huruf. Begitu, itu nama lengkapnya. Tapi kalau kita bertanya hukumnya apa, jawabannya cuma salah satu dari 4 ini. Apakah dia idgham, ikhfa, iqlab, idhar. Udah. Begitu. Cuman nama lengkapnya itu yang butuh rincian. Begitu. Seperti itu. Ada lagi? Dipersilakan. Waalaikumsalam. Menanggapi Iya. Masya Allah. Awat bergerak siap memfasilitasi buat pembelajaran pemula gitu ya. Masya Allah. di depan korepnya. Nah, bisa ke sana katanya kalau mau belajar buat pemula. Dipersilahkan ya. Sudah difasilitasi, alhamdulillah. Kemudian bisa, nah ada sekarang yang akan memasukkan gitu kan untuk yang tingkat akhir gitu. Kalau misal mau ada dakwah selanjutnya yang besar. Oh, gampang. Tinggal agendakan saja. Ya, Nanti tingkat mahir bisa jazariyah kan? Kemarin sudah dibahas kan? Nah, bisa. iya bisa Wa jazakumullahu khairah. Berarti syaratnya harus lulus Tufatul Atfal atau seenggaknya pernah mengikuti Tufatul Atfal gitu ya. Ah, begitu, ya. Gimana, Ustazah? Ini masalahnya masalah apa nih? Komunikasi masalah belajar pemula? Japri aja lah.
Gimana? Oh, sakta silakan. Kan ada satu Iya. Iya. Baik. Saktah itu adalah cara baca yang niatnya niat wasol. Ini pertama. Kalau kita pengen wakaf, saktah enggak? Ya enggak. Pertanyaannya lagi, ketika di akhir ayat lebih utama wakaf atau wasol? Di akhir ayat lebih utama wakaf atau wasol? Wakaf. Kenapa? Karena mayoritas ulama berpendapat hukum asal wakaf di setiap akhir ayat adalah sunnah. Kenapa? Karena dengan tujuan itulah Allah memenggal setiap ayat agar kita bisa wakaf di sana. Karena yang menyentuhkan ayat itu kan Allah, bukan kita. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia itu belum koma, belum titik, tapi kok udah ada ayat. Ya urusan Allah itu. Allah yang paling tahu di mana pemenggalan ayatnya. Tugas kita adalah berhenti setiap ayat itu lebih utama. Tapi kalau mau wasol, boleh. Karena hukum asal bacaan Al-Quran adalah wasol. Jadi kalau kita kuat nafas nih, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai akhir minal jinnati wan nas, kalau kuat wasol silakan. Karena kan kita nggak kuat wasol, maka Allah ngasih tempat di mana? Di akhir surat. Wah, satu surat kepanjangan, Allah ngasih tempat di akhir ayat. Masih kepanjangan juga, maka para ulama kemudian berijtihad. Boleh wakaf selama maknanya baik. Begitu, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Baik, kita masuk ke lam yang berikutnya, lam tambahan kedua, lamul ism. Apa itu lamul ism? Lam yang terdapat pada ism, gampangnya begitulah. Dan lam ini adalah lam asli bagian dari kata tersebut. Ini yang membedakan dengan lam ta'rif. Kalau lam ta'rif itu tambahan ya, bukan bagian dari kata. Contohnya kitab. Di dalam kata kitab ada huruf lamnya tidak? Tidak. Maka lam ta'rif ditambahkan. Nah, kalau lamul ism, memang di dalam katanya itu ada lam sukunnya. Bukan sesuatu yang ditambahkan. Biar gampang, gimana? Asli, betul. Asli dari bagian dari kata tersebut. Hukumnya apa? Semuanya dibaca idhar. Gampang, semuanya dibaca idhar. Contoh, al-sinatukum. Nah, ini jangan sampai mengira ini adalah lam ta'rif lagi nih. Dibaca as-sinatukum. Ya, al-sinatukum. Al-sinah. Salsabila. Malja' ilma. Semuanya adalah lam ism, lam asli yang merupakan bagian dari kata tersebut. Tidak boleh diidghamkan. Kenapa? Karena idgham hanya terjadi pada dua kata berbeda. Karena idgham hanya terjadi pada dua kata berbeda. Lam ta'rif dengan huruf syamsiyah. Dua bagian kan? Bukan satu kata dia. Qul dengan Rabbi. Jadi idgham yang beda huruf itu hanya terjadi pada dua kata berbeda. Kecuali kalau idghamnya idgham bahasa. Maksud idgham bahasa itu bagaimana? Idgham yang terjadi karena perubahan kata atau karena sorof. Ini dalam bahasa Arab. Ada idgham, bisa satu kata dia. Seperti kata hajja, yahujju, tabba. Ini idghamnya idgham asli bahasa, dia bisa terjadi. Tapi kalau idgham dalam konteks tajwid, ya, maka tidak terjadi kecuali dia berada pada dua kata berbeda. Karena mereka semuanya satu kata, maka tidak boleh diidghamkan. Karena kalau diidghamkan bisa bikin orang bingung. Maka di sini boleh juga kita sebut idharnya idhar mutlaq, sama dengan yang terjadi pada kata dunya, bunyan, sinwan, kinwan. Kenapa mereka tidak diidghamkan? Karena berada pada satu kata. Jadi kalau satu kata itu nggak bisa idgham. Satu kata tidak bisa idgham karena akan menyamarkan makna kalau diidghamkan. Misalnya kita baca as-sinatukum. Apa artinya as-sinatukum? Oh, al-sinah maksudnya. Ya. Salsabila tidak dibaca sassabila. Begitu contohnya. Semuanya dibaca idhar. Jadi lamul ism gampang, hukumnya semuanya dibaca idhar. Yang penting itu kita bisa membedakan mana lam ism, mana lam harf, mana lam fi'il, dan mana lam ta'rif. Gimana caranya supaya bisa membedakan? Belajar bahasa Arab, mumtaz, barakallahu fikum ya. Belajar bahasa Arab. Cuma kalaupun kita hanya melihat tanda bacanya bisa kalau pakai mushaf Madinah. Lihat apa? Lihat aja lamnya ada sukunnya atau enggak, begitu gampang.
Kalau lamnya ada sukun udah pasti idhar. Ya, kalau lamnya ada sukun pasti idhar. Kalau setelah lamnya ada tasydid pasti idgham. Dan di lam nggak ada ikhfa. Di bab lam tidak ada ikhfa. Tidak ada juga idgham naqis di bab lam. Jadi gampang pilihannya cuma idhar atau idgham. Begitu. Inilah kenapa alasan kami selalu memakai mushaf yang versi Madinah, karena memudahkan. Ada tanda sukunnya, idhar. Gampang. Baca al. Kalau tidak ada, langsung ke huruf berikutnya. Kalau ada bertasydid, selesai. Mudah lamul ism? Ada yang tanyakan lamul ism? Silakan Sada. Mohon maaf, Afwan, suaranya. Iya. Pada saat kita mengucapkan halakah baroh itu posisi lidah kita tuh sangat banyak tahapnya. Ketika mengucapkan huruf bertasydid, dan ini baterainya habis lagi. Ketika mengucapkan huruf yang bertasydid, apakah makhrajnya sudah menyentuh secara sempurna? Jawabannya iya. Cuma lengket atau enggak, ini saya kurang paham. Lengket itu maksudnya kayak gimana nih? Kalau maksudnya menyentuh secara sempurna, ya. Kalau maksudnya adalah menyentuh secara sempurna pada makhraj tersebut, iya. Halaka barra. Namun kekuatan menekannya kekuatan menekannya makhraj dikembalikan kepada sifat syiddah, rikhwah atau bainiyah. Syiddah menekan kuat. Rikhwah tidak menekan kuat, tapi seperti bergesekan. Enggak. Rikhwah. Syiddah. Akka, batta, tabba, ajja, adda. Bainiyah menekan tapi tidak terlalu kuat. Alla, barra. Begitu ya. Disesuaikan dengan apa? Sifat syiddah, bainiyah, dan rafa. Ini kurang enak volumenya. Kurang nyata. Iya, kurang nyata. Suaranya kurang nyata, ngambang. Ini kalau bisa diatur lagi. Baik. Nah, ini kan enak. Ini lamul ism. Dipahami ya? Jadi untuk masalah huruf bertasydid, silahkan langsung disesuaikan dengan sifat syiddah, bainiyah atau rikhwahnya. Udah dipelajari kan di mentoring? Iya, udah. Ya, udah. Baik. Bagian terakhir lamul amr. Lamul amr. Lam amr itu apa sih? Lam perintah. Maksudnya kayak gimana? Baik. Lamul amr artinya adalah lam sukun yang ditambahkan. Berarti lam tambahan, bukan asli. Yang ditambahkan pada apa? Pada sebuah kata dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja bentuk lampau. Contohnya apa? Langsung sajalah. Contohnya misalnya yaktubu. Yaktub ini artinya apa? Sedang atau akan menulis. Yaktub, sedang atau akan menulis. Namun kita bisa menambahkan huruf lam. Untuk apa? Untuk mengubah kata tersebut menjadi bentuk perintah. Dengan syarat, tadi disampaikan, bisyartin, dengan syarat sebelumnya ditambahkan thumma atau waw atau fa. Thumma artinya kemudian, waw artinya dan, fa artinya maka. Waw itu beriringan, wa dan beriringan, berbarengan. Fa itu bertingkat tapi cepat prosesnya. Thumma bertingkat tapi lambat prosesnya. Dalam bahasa Arab seperti itu. Contoh, misalnya kita ingin mengubah yaktubu, sedang menulis, menjadi perintah, tulislah. Gimana caranya? Ubah saja dengan menambahkan lam. Fal yaktub. Artinya bukan lagi menulis, bukan berarti maka sedang menulis, bukan, tapi berubah menjadi maka tulislah. Begitu. Walaupun kita juga bisa pakai ilmu sharaf. Uktub, itu namanya ilmu sharaf. Jadi kalau kita lupa sharafnya apa, ini sharafnya apa ya? Nah, kita boleh tambahkan langsung lam amr. Fal yaktub.
dan harus masuknya ke dalam fi'il mudhari' saja. Contoh, tsummal yaqdu. Contoh yang lain, wal yatalattaf. Contoh lain, falyuqatil. Hukumnya apa? Semua dibaca idhar. Selesai. Gimana cara membedakan itu lam amr atau lam fi'il atau lam haraf atau lam ta'rif? Cuma satu cara. Belajar bahasa Arab. Wah, ini bingung nih. Banyak banget lam. Gampang kalau kita hanya ingin mencari cara bacanya. Kalau kita hanya fokus pada cara bacanya, fokus saja pada mushaf Madinah. Pokoknya kalau ada sukun idhar, kalau ada tasydid idgham. Bab lam itu gampang. Tinggal dibagi saja. Lam sukun dan lam tidak ada sukunnya. Lam yang ada sukunnya pasti idhar. Lam tidak ada sukunnya, setelahnya itu pasti ada tasydid, maka dia idgham. Selesai, gampang. Jadi buat pemula, nggak perlu dikasih tahu ada 5 jenis lam dalam Al-Quran. Nggak perlu. Bu, lam itu cuma ada 2, Bu. Lam yang pakai sukun, lam yang nggak pakai sukun. Lam yang pakai sukun dibaca lamnya al. Lam yang nggak pakai sukun, lihat setelahnya ada tasydid kan? Ya, maka langsung dibaca huruf berikutnya. Kan selesai bab lam buat pemula tuh. Begitu. Jadi kalau buat pemula itu cari metode termudah. Ya, kita itu belajar untuk memudahkan mereka, begitu. Jangan mentang-mentang baru punya ilmu disampaikan semuanya sampai yang bingung itu murid-murid. Ya, enggak begitu. Ya. Jadi yang mudah-mudah saja buat pemula. Lam itu cuma 2, lam sukun dan lam yang tidak bersukun. Kan enak. Seperti tadi kemarin saya sampaikan, mad itu cuma 3. Mad 2 harokat, mad 4 harokat, mad 6 harokat. Selesai. Namanya apa? Enggak penting, Bu. Nama yang penting bacanya benar. Begitu, ya. Mudahkan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita, kan begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selesai berarti bab lam sukun. Apakah ada yang tanyakan? Falyatafaddal masykura. Di depan dulu, Afwan. Betul. Mau bertanya tentang lam amr tadi. Itu kan hal yang dimasukkan oleh ilmu dalil. Betul. Kalau kita tidak tahu ilmu dalil, apakah kita bisa dari segi lafal atau memang tulisannya kita bisa nebak, oh ini lam amr dikarenakan ada summa, ada waw, bisa kita tembak seperti itu. Mungkin bisa ya. Kalau untuk kasusnya lam amr, kalau sebelumnya ada fa, kemudian waw, kemudian summa, diikuti oleh lam sukun, bisa menebak, kemungkinan bisa. Tapi apakah berlaku 100%? Nah, ini yang nggak bisa dipastikan. Ya, tidak bisa dipastikan 100% benar. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau sekadar secara umum bisa, insya Allah bisa. Tapi tidak bisa 100% dipastikan. Afwan. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Yang di belakang tadi, Ustaz. Masih baris yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ya. Kami ini kan sebagai pemula, jadi untuk memudahkan, tadi Ustaz sudah memberikan atau menjawab hukum tajwid itu kan ada 4, idgham, ikhfa, dan ikhfa. Nah, maksud saya tadi kan idgham itu kan ada pilihan dari siapa. Gitu. Nah, jadi saya pengen itu seperti peta konsep gitu, Ustaz, supaya memudahkan kami untuk memahami hukum tajwid ini. Peta konsep seperti apa? Peta konsepnya. Misalnya saya bikin bagan gitu, dari sisi ini idgham gini, terus kemudian contohnya apa? Itu sebetulnya akan dipelajari di mithlain mutaqarrib mutajanisain, walaupun memang mungkin bukan dalam bentuk bagan ya. Karena kalau dalam bentuk bagan saya nggak punya, tapi mungkin ada yang mau jadi volunteer buat bikin bagan seperti itu. Mudah-mudahan nanti saya ada, tapi saya nggak punya kalau bagan, jadi harus mendadak bikin dulu. Ya, harus mendadak bikin. Apakah bisa? Bisa, tapi mungkin nggak dalam waktu cepat. Begitu ya. Afwan. Gimana, silakan?
Iya. Ya sebetulnya kan kalau secara contoh umum kan sudah ada semua ya. Tinggal dikelompokkan aja masing-masing. Haha, begitu. Ya. Ya misalnya coba langsung bikin aja sekarang misalnya peta konsepnya masing-masing. Misalnya saya kasih contoh. Yang tadi, yang idgham ya, kita cari sini. Misalnya ini An-Nur. Baik, kita kasih contoh An-Nur. Misalnya nih. Ya, An-Nur. Hukumnya apa? Idgham, udah selesai hukumnya idgham. Jangan ditambahin dulu. Hukumnya idgham. Entas. Idgham dari sisi kesempurnaannya. Idgham apa? Kamil. Nanti kan disebut contoh An-Nur ini dari sisi kesempurnaannya kamil. Kenapa? Karena lamnya tidak tersisa sama sekali kalau ada yang bertanya, ya. Karena lamnya tidak bersisa sama sekali. Dari sisi gunah tidak gunahnya. Bi gunah. Kenapa? Karena ketika kita membacanya diiringi dengan suara rongga hidup. Betul. Kemudian dari sisi makhrajnya mutaqariban, karena lam dan nun adalah dua huruf yang berdekatan. Dari sisi harokatnya shaghir, kenapa? Karena lamnya sukun, nunnya berharokat. Selesai kan sampai di situ. Dan karena dia berada pada lam ta'rif, disebut juga idghamnya dengan idgham syamsi. Bukan syamsi, nggak pakai ya, idgham syamsi. Begitu. Kan bisa tuh pakai peta konsep sendiri. Tinggal digaris-garis kan. Nah, nanti berarti tinggal bikin ntar malam sebelum tidur. Semua huruf idgham ini kira-kira apa saja tuh? At-thayyibat bikin sendiri, dari sininya apa, dari sini apa, dari sini apa. Bikin sendiri, itu lebih memudahkan, lebih menguatkan. Nanti kalau misalnya ragu, boleh ditanyakan. Saat tadi malam saya bikin peta konsep, bener nggak? Boleh kalau gitu. Ya, begitu ya. Jadi kan lebih kuat malah bikin sendiri. Seperti itu, ya. Mudah insya Allah. Jadi yang diingat-ingat yang pertama kesempurnaan. Yang kedua urutannya boleh gunah. Sebenarnya urutannya nggak masalah ya, apapun itu ya. Cuma poinnya itu yang penting adalah kesempurnaan, gunah tidak gunah, kemudian makhraj, kemudian harokat. Itu yang penting 4 itu. Ada yang tanyakan lagi, dipersilakan. Lam amr, silakan. Boleh, silakan. Iya. Fa atau waw? Iya. Itu semuanya wajib. Betul. Rubah yang tasrif. Qatala yuqatilu uqtul. Apa-apa yang tetap atau berapa? Uktul mana-mananya? Uktul, kalau misalnya kita baca jadi uktul, misalnya, yang mesti ditanyakan jadi idhar atau enggaknya yang mananya? Hukum baca. Iya, yang mana? Ya, uktul itu maksudnya yang mana ketemu apa maksudnya? Huruf apa ketemu apa yang mesti diidharkan atau diidghamkannya? Kan kita lagi ngomongin lam, uktul nggak ada lamnya. Di awalnya kan sudah tidak ada lamnya. Paham nggak? Paham, cuma nanti kita menyebutkan. Kalau kita sering banyak uktul. Iya, betul. Kalau di tasrif jadinya uktul. Terus kan tadi ditanyakan, hukumnya apa? Manah dengan manah yang hukumnya apa? Makanya saya perjelas. Kalau yang kita bahas di sini sesuai dengan judul lam amr. Kalau uktul ada lam amrnya nggak, pertanyaannya? Ya nggak ada, berarti nggak masuk. Kalau uktul itu lam, misalnya uktul, lamnya sukun. Betul. Itu lam amr atau lam fi'il? Uktul, lam amr atau lam fi'il? Ayo. Lam fi'il, karena lam asli yang bagian dari fi'il. Berarti apa hukumnya lam fi'il? Semuanya idhar kecuali bertemu lam dan ra. Dipahami? Baik, begitu ya.
Alhamdulillah, afwan. Terakhir, sebetulnya habis waktunya, cuma ada satu slide yang belum dibahas. Ini adalah peringatan cara mengucapkan lam ya. Hati-hati saat mengucapkan lam, jangan sampai mengidghamkan pada tempat yang bukan idgham, terutama saat berdekatan makhrajnya seperti lam ketemu nun. Ja'alna, jangan terbaca ja'alna. Ja'alna, silakan. Bagaimana caranya supaya lamnya jelas? Sentuhkan makhrajnya secara sempurna. Ja'al, silakan. Cuma jangan berlebihan nyentuhnya sampai kuat, menekan sampai memantul. Ja'al, kata Ustadz harus kuat-kuat. Ja'alna, nah nggak begitu. Jangan dipantulkan. Gimana caranya supaya nggak mantul? Dialirkan sedikit. Ja'al, jangan dilepaskan lidah kita sebelum mengucapkan nun. Ja'alna. Jadi pindahnya itu pas mau mengucapkan nun, jangan langsung dilepas. Kenapa bisa mantul? Biasanya karena langsung dilepas. Ja'ala, tuh. Jangan langsung dilepas. Ja'alna. Bukan berarti juga ketika nggak dilepas, lama nggak dilepasnya. Ja'alna, enggak. Ya, biasa satu harokat bainiyah. Ja'alna. Dan ketika bertasydid khususnya, jangan digunnahkan. Billah, bismillah. Ketika sukun juga sama. Rabbil, ja'al. Tidak ada yang mengandung gunnah kecuali nun dan mim. Atau huruf-huruf lain yang diizinkan masuk rumah khaisyum oleh nun dan mim. Kesimpulannya, lam sakinah terbagi menjadi 5. Lam ta'rif, lam fi'il dan lam haraf, kemudian lam ism dan lam amr. Hukumnya lam ta'rif, ada yang izhar namanya lam qamariyah, ada yang idgham namanya lam syamsiyah. Lam fi'il dan lam haraf hukumnya sama. Idgham ketika bertemu lam dan ra, sisanya izhar. Lamul ism dan lamul amr juga hukumnya sama, semuanya izhar. Ribet bagi-bagi begini, gampang. Lihat saja, sukun dibaca izhar, tasydid dibaca idgham, selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau gampang kan begitu ya, tinggal lihat sukun dan tasydid. Tapi ingat, itu pakai mushaf Madinah, kalau mushaf Indonesia ada sukun semua loh, ya, ingat tuh. Kalau mushaf Indonesia ada sukunnya semua. Berarti kalau mushaf Indonesia lihatnya tasydidnya. Lihatnya tasydidnya. Ya. Kalau tidak bertasydid idhar, kalau bertasydid idgham. Itu kalau mushaf Indonesia. Kalau mushaf Madinah lihat sukunnya. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillah telah masuk waktu zuhur. Ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita tutup? Last one, khalas? Khalas. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kami serahkan kembali kepada MC. Falyatafaddal masykur.